나처럼 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Kabar baik Ibu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Pada Adik Afi saya berikan kesempatan. Teman-teman, mari kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Iya Ibu. Francisca Alvinanu, Hadir Ibu. Angelina Aso, Tidak hadir Ibu. sakit ya? Iya. Arianti Andiani Sunda. Hadir Ibu. Oke, jadi hanya satu orang yang tidak hadir ya. Iya Ibu. Oke, jadi materi kita hari ini tentang listrik dinamis. Sebelum kita mulai, Ibu akan bertanya materi kita minggu lalu. Ada yang ingat? Ada Ibu. Tentang apa? Medan magnet. Ada yang tahu apa itu medan magnet? Saya Ibu. Ya, pada Adik Arianti. Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang masih terdapat gaya magnet. Oke, terima kasih pada Adik Arianti yang sudah menjawab. Jadi materi kita hari ini tentang listrik dinamis. Sebelumnya Ibu akan membaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama itu peserta didik dapat mendeskripsikan konsep arus listrik dalam suatu rangkaian tertutup. Yang kedua, peserta didik bisa membedakan rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka. Yang ketiga, peserta didik bisa membedakan arah arus listrik dan arah elektron melalui dalam suatu rangkaian. Yang keempat, dapat menghitung kuat arus listrik. Dan yang kelima, mendeskripsikan beda potensial. Oke, yang berikutnya Ibu akan membacakan pertanyaan pemantik. Jadi, yang pertama, coba adik-adik perhatikan lampu di atas atau lampu yang ada di sekitar adik-adik. Ketika adik-adik menyalakan lampu, tentu adik-adik akan menekankan saklar yang terpasang di dinding. Jika satu saklar ditekan, maka lampu akan menyala. Tetapi mungkin lampu di ruangan lain tidak ikut menyala. Atau saat adik-adik menekan saklar ternyata semua lampu di beberapa ruangan akan menyala bersamaan. Mengapa dapat terjadi demikian? Pernahkah kalian memikirkannya? Oke, di sini Ibu menampilkan LKPD. Coba ada yang perhatikan. Di sini pertanyaannya, jelaskan perbedaan antara rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka dengan menggunakan contoh lampu di saklar rumah kalian masing-masing. Terus yang kedua, mengapa rangkaian paralel lebih umum digunakan dalam instalasi listrik rumah tangga dibandingkan dengan rangkaian seri. Terus yang ketiga, misalkan kamu memiliki 3 lampu yang dihubungkan dengan satu saklar, bagaimana kamu akan menghubungkannya agar jika satu lampu mati dan lampu lainnya tetap menyala? Jelaskan alasan ini. Enggak. Sekarang adik-adik duduk dalam bentuk kelompok dan mengerjakan LKPD secara bersamaan ya. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Iya Ibu. Dikerjakan. Adik-adik kerjakan dan pahami soal ya. Iya Ibu. Kerjain cepat ya. Iya. Lagi 2 menit lagi. Jika sudah selesai, Ibu meminta perwakilan setiap kelompok untuk maju ke depan untuk memaparkan hasil kerja kelompok kalian. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk soal nomor 1 dengan bunyi soal perbedaan rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka. Jadi rangkaian tertutup merupakan rangkaian listrik di mana arus listrik dapat mengalir tanpa terputus. Contohnya ketika saklar lampu di rumah dalam posisi hidup dan lampu menyala, arus listrik mengalir melalui rangkaian tertutup.
Yang kedua, rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik di mana arus listrik tidak dapat mengalir karena ada pemutusan. Contohnya, ketika saklar lampu di rumah dalam posisi mati dan lampu mati, arus listrik terputus pada rangkaian terbuka. Nah, soal yang kedua tentang rangkaian paralel lebih umum di instalasi listrik rumah tangga, karena setiap perangkat listrik di rumah dapat beroperasi secara independen. Jika satu perangkat mati, perangkat lainnya tetap berfungsi. Selain itu, tegangan pada setiap perangkat sama sehingga kinerja perangkat lebih stabil dan optimal. Selanjutnya yang nomor 3 tentang menghubungkan 3 lampu dengan satu saklar. Untuk memastikan jika satu lampu mati, lampu lainnya tetap menyala, kamu harus menghubungkan lampu-lampu tersebut dalam rangkaian paralel. Dalam rangkaian paralel, setiap lampu memiliki jalur arusnya sendiri, sehingga jika satu lampu terputus, arus listrik masih dapat mengalir ke lampu-lampu lainnya. Mungkin itu saja jawaban dari kami. Saya kembalikan ke Ibu. Oke, terima kasih kepada adik Arianti. Ibu silakan duduk. Dari tepuk tangan untuk Arianti yang telah melakukan materi. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit tentang arus listrik. Jadi, arus listrik itu adalah muatan listrik yang mengalir melalui media konduktor dalam tiap satuan. Jadi, arus listrik itu disimbolkan dengan huruf I dengan satuannya ampere, dan nilai rumusnya itu I sama dengan Q per T, di mana I itu arus listrik, Q adalah muatan listrik, dan T itu adalah waktu. Di sini ampere didefinisikan banyaknya muatan yang mengalir dalam satuan detik. Yang berikutnya tentang bagaimana arus listrik itu mengalir. Jadi arus listrik itu dapat diibaratkan dengan air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Jadi arus listrik dalam satu penghantar mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Beda potensial listrik itu adalah perbedaan jumlah elektron yang berada pada suatu arus listrik. Jadi beda potensial listrik adalah banyaknya energi listrik yang dibutuhkan untuk mengalirkan muatan listrik dari ujung-ujung penghantar dengan rumus V sama dengan V per Q. Cukup saja materi kita hari ini. Jadi Ibu akan menyimpulkan sedikit. Jadi di sini rangkaian seri itu adalah komponen yang dihubungkan berurutan arus sama mengalir melalui setiap komponen. Jika satu komponen putus, maka semua komponen mati. Terus yang kedua itu rangkaian paralel. Itu adalah komponen dihubungkan berdampingan. Setiap komponen menerima tegangan yang sama. Jika satu komponen putus, maka komponen lainnya tetap berfungsi. Yang berikutnya saklar. Saklar itu digunakan untuk mengendalikan aliran arus listrik. Dalam rangkaian seri, satu saklar dapat mengendalikan banyak lampu, tetapi jika satu lampu padam, maka semua lampu akan mati. Yang terakhir itu dalam rangkaian paralel, satu saklar dapat mengendalikan banyak lampu, dan jika satu lampu padam, maka lainnya tetap menyala. Oke, itu saja kesimpulannya Ibu simpulkan pada hari ini. Oke, untuk soal evaluasinya Ibu buat dalam bentuk Google Form. Ibu kirim lewat WhatsApp grup ya. Ya Ibu. Jadi nanti adik-adik kerjakan dari rumah ya. Ya Ibu. Oke, itu saja. Jadi Ibu akan bertanya sedikit, apa hal baru yang adik-adik pelajari pada materi ini? Hai Bu. Ya. Jadi hal baru yang kami pelajari hari ini tentang listrik dinamis. Oke. Bagaimana perasaan adik-adik dalam mempelajari konsep listrik dinamis hari ini? Senang Ibu.
Oke, yang terakhir, adakah hal yang membingungkan atau sulit dipahami? Kalau ada yang sulit, tolong. Tidak ada, Ibu. Oke, terima kasih. Cukup sekian materi kita hari ini. Selamat belajar, semoga sukses. Jangan lupa kerjakan tugas evaluasi ya. Iya, Ibu. When I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so ooh.